Teori lokasi dan terbentuknya kota. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tentang kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik kegiatan ekonomi maupun sosial. Berikutnya adalah teori klasik dan neoklasik. Teori klasik mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan dan kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain yang terjadi bila orang bekerja sama. Sedangkan teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan agregat. Selanjutnya adalah teori lokasi menurut para ahli. Ada dua, yaitu teori lokasi menurut von Thunen. Von Thunen mengidentifikasi tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian dan perbedaan sewa lahan atau pertimbangan ekonomi. Von Thunen menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak besar dengan menggunakan kurva permintaan. Perkembangan dari teori von Thunen adalah selain harga lahan yang tinggi di pusat kota dan akan makin menurun apabila makin jauh dari pusat kota. Teori lokasi menurut Alfred Weber. Menurut teori Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan pada prinsip minimasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dan tingkat keuntungan yang maksimum. Dan adanya asumsi Weber mengenai teori lokasi, yaitu yang pertama ada 6. Yang pertama, wilayah yang seragam dalam hal topografi, iklim, dan penduduk. Yang kedua, ketersediaan sumber bahan mentah. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Yang keempat, biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik. Yang kelima, persaingan antara kegiatan industri. Yang keenam, manusia itu berpikir rasional. Lokasi sentral dikemukakan oleh seorang ahli geografi dan ekonomi asal Jerman, Walter Christaller, pada tahun 1933. Teori lokasi sentral adalah teori yang menggambarkan suatu keadaan di mana sebuah daerah dapat menjadi sebuah pusat atau sentral yang berhubungan serta memberikan dampak bagi pemukiman atau kota-kota di sekitarnya. Christaller pertama kali mempublikasikan studinya yang berkaitan dengan masalah tentang bagaimana menentukan jumlah, ukuran, dan pola penyebaran kota-kota. Prinsip yang dikemukakan oleh Christaller adalah yang pertama, range. Range di sini adalah jarak jangkauan antara penduduk dan tempat suatu aktivitas pasar yang menjual kebutuhan komoditi atau barang. Misalnya, seseorang membeli baju di lokasi pasar tertentu. Range adalah jarak antara tempat tinggal orang tersebut dengan pasar lokasi tempat dia membeli baju. Apabila jarak ke pasar lebih jauh dari kemampuan jangkauan penduduk yang bersangkutan, maka penduduk cenderung akan mencari barang dan jasa ke pasar lain lebih dekat. Yang kedua, threshold. Threshold di sini adalah jumlah minimum penduduk atau konsumen yang dibutuhkan untuk menunjang kesinambungan pemasukan barang atau jasa yang bersangkutan yang diperlukan dalam penyebaran penduduk atau konsumen dalam ruang. Lokasi. DM Smith memperkenalkan teori lokasi memaksimumkan laba dengan menjelaskan konsep average cost atau biaya rata-rata dan average revenue atau penerimaan rata-rata yang terkait dengan lokasi. Dengan asumsi jumlah produksi adalah sama, maka dapat dibuat kurva biaya rata-rata atau per unit produksi yang bervariasi dengan lokasi. Selisih antara average revenue dikurangi average cost adalah tertinggi, maka itulah lokasi yang memberikan keuntungan maksimal. Lokasi Ishard 1956. Menurut Ishard, masalah lokasi merupakan penyeimbang antara biaya dengan pendapatan yang dihadapkan pada suatu situasi ketidakpastian yang berbeda-beda.
ISAT menekankan pada faktor-faktor jarak, aksesibilitas, dan keuntungan aglomerasi sebagai hal yang utama dalam pengambilan keputusan lokasi. Richardson mengemukakan bahwa aktivitas ekonomi atau perusahaan cenderung untuk beralokasi pada pusat kegiatan sebagai usaha untuk mengurangi ketidakpastian dalam keputusan yang diambil guna meminimumkan risiko. Dalam hal ini, baik kenyamanan maupun keuntungan aglomerasi merupakan faktor penentu lokasi yang penting yang menjadi daya tarik lokasi, karena aglomerasi bagaimanapun juga menghasilkan konsentrasi industri dan aktivitas lainnya. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang teori terbentuknya kota. Teori terbentuknya kota itu karena adanya elemen pembentukan kota, yaitu satu, square of speech, sentral pusat kota, jaringan jalan, kegiatan ekonomi, bank, pelabuhan, kawasan industri, unsur per kapital, keuangan, dan bangunan. Dan di sini juga ada macam-macam teori terbentuknya kota. Contoh salah satunya teori konsentris. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia, baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik, terbentuknya sebuah kota. Zona konsentris. Teori sektoral. Teori ini dicetuskan oleh Homer Hoyt dan dimuat dalam The Structure and Growth of Residential Neighborhood di Amerika. Penelitian yang dilakukan oleh Hoyt berdasarkan akan pemetaan rata-rata nilai sewa permukiman untuk setiap blok di setiap kota. Dalam teori sektoral, zona di kota terbagi menjadi yang pertama, zona 1 pusat kota atau Central District Business, meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Zona 2 yaitu daerah manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Zona 3 yaitu permukiman kelas rendah, berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan murbawisma atau tempat tinggal kaum buruh. Zona 4 yaitu permukiman kelas menengah, berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri, dan terdapat kawasan Madaya Wisma atau tempat tinggal kaum menengah. Dan zona 5 yaitu permukiman kelas atas, terdapat kelas kawasan Adi Wisma atau tempat tinggal kaum atas. Asumsi teori sektoral. Yang pertama, daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Yang kedua, daerah-daerah dengan harga jual sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Dan yang ketiga, zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan. Teori inti ganda. Teori ini dicetuskan oleh Council Harris dan Edward Ullman. Mereka berpendapat bahwa teori struktur ruang kota tidak sesederhana seperti teori sebelumnya. Teori inti ganda merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu, melainkan adanya beberapa inti yang terpisah. Inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan. Pembagian zona berdasarkan teori inti ganda. Yang pertama, zona 1 yaitu pusat kota, zona 2 yaitu daerah grosir dan manufaktur digunakan untuk kawasan niaga industri ringan, zona 3 yaitu pemukiman kelas rendah digunakan untuk kawasan murbawisma, zona 4 pemukiman kelas menengah digunakan untuk kawasan Madai Wisma, zona 5 pemukiman kelas tinggi digunakan untuk kawasan Adi Wisma, zona 6 daerah manufaktur berat sebagai pusat industri berat, zona 7 daerah luar CBD, pusat niaga lain di pinggiran kota, zona 8 pemukiman suburban merupakan upah kota untuk kawasan Mada Wisma dan Adi Wisma, zona 9 daerah industri suburban merupakan upah kota untuk kawasan industri.
Asumsi teori ganda. Yang pertama, perbedaan akan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, misalnya kegiatan industri. Yang kedua, aktivitas yang serupa dapat dikelompokkan bersama untuk keuntungan ekonomi sehingga munculnya beberapa zona khusus untuk perekonomian. Yang ketiga, aktivitas perekonomian dan nilai pendapatan yang berbeda menyebabkan adanya pemisahan zona untuk